Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Vakansa dengan NPM 0211222107. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budaya organisasi, yaitu budaya organisasi adalah suatu nilai yang unik, keyakinan dan norma-norma yang dimiliki secara bersama oleh anggota suatu organisasi. Sehingga budaya organisasi memberikan ketegasan dan mencerminkan spesifikasi suatu organisasi, sehingga berbeda dengan organisasi lainnya. Menurut para ahli, budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi, menurut Saipul 2018. Adapun budaya organisasi adalah aturan main dalam organisasi yang menjadi pedoman bagi sumber daya manusia dalam menjalankan kewajiban dan nilai-nilai untuk berperilaku dalam organisasi tersebut, menurut Suaiba et al. Tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian Numan dengan NPM 0211222119. Karakteristik budaya organisasi. Stephen Robin dalam Gayang 2018 mengemukakan ada 7 karakteristik budaya organisasi sebagai berikut. Yang pertama, innovation and risk taking. 2. Attention to detail. 3. Outcome orientation. 4. People orientation. 5. Team orientation. 6. Aggressiveness. 7. Stability. Lalu ada fungsi budaya organisasi. Budaya organisasi menurut pandangan Greenberg dan Baron dalam Priyansa 2018 memiliki sejumlah fungsi, yaitu 1. Budaya memberikan rasa identitas. 2. Budaya membangkitkan komitmen pada misi organisasi. 3. Budaya memperjelas dan memperkuat standar perilaku. Lalu ada tipe budaya organisasi. Terdapat 4 budaya spesifik yang dirasakan penting bagi organisasi, yaitu customer service culture, lalu ada safety culture, diversity culture, dan creative culture. Lalu ada komponen budaya organisasi. Pendapat Jason E. Colquitt dalam Wibowo 2016-42, terdapat 3 komponen utama dalam budaya organisasi. Model-model tersebut adalah: yang pertama, observable artifact. Yang kedua, expose values. Yang ketiga, basic understanding assumption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baeko Saputro, NPM 0211222130. Lalu di sini ada instrumen penilaian budaya organisasi. Ragam budaya organisasi dalam Competing Values Framework. 1. Clan culture. Jenis budaya yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan sistem kekeluargaan yang sifatnya dan ciri-ciri kekeluargaan inilah sangat menonjol. Lalu kedua ada ad hoc culture. Jenis budaya ini cenderung bersifat mengalir, dalam artian anggota organisasi tidak dibatasi oleh struktur. Ketiga ada hierarchy culture. Sangat menekankan pentingnya struktur yang baik dan rapih dalam organisasi. Semua proses kerja diatur secara baku dan sistematis. Lalu keempat ada market culture. Jenis budaya mengedepankan kompetensi yang ketat dan tinggi. Lalu ada organizational culture assessment instrument. Nilai budaya dalam sebuah organisasi dapat diukur dengan menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument. Tujuan OCAI adalah untuk menilai 6 dimensi kunci budaya organisasi yang dikaitkan oleh 4 tipe budaya yang sudah dijelaskan dimensi budaya tersebut. Yang pertama, karakteristik dominan dimensi, menunjukkan karakteristik apa yang mudah dilihat dan paling menonjol di dalam sebuah lingkungan organisasi. Kedua, kepemimpinan organisasi dimensi, menunjukkan gaya kepemimpinan yang ada di organisasi, model kepemimpinan, dan persepsi bawahan terhadap model kepemimpinan yang ada. Ketiga, pengelolaan karyawan dimensi, menunjukkan cara pengelolaan karyawan di dalam sebuah organisasi, baik pengelolaan kelompok maupun secara individu. Keempat, perekat organisasi dimensi,
Menunjukkan nilai-nilai apa yang dipakai dalam merekatkan segala sumber daya yang ada di sebuah organisasi. Kelima, penekanan strategis dimensi. Menunjukkan bagaimana cara organisasi untuk memfokuskan segala elemen di dalam pencapaian misi strategis yang ada. Keenam, ada kriteria keberhasilan dimensi. Menunjukkan bagaimana perusahaan menetapkan standar di dalam pencapaian tujuan yang ada. Perkenalkan, nama saya Faradila Nurilahi dengan NPM 134. Di halaman selanjutnya ada pendekatan menggunakan instrumen OCI menurut Kamer dan Quinn pada tahun 2011. Terdapat 6 kelebihan. Yang pertama ada practical atau praktis. OCI dirancang sederhana dan mudah digunakan oleh berbagai jenis organisasi. Tidak membutuhkan pelatihan khusus sehingga praktis diterapkan di lapangan. Yang kedua ada timeline atau tepat waktu. Instrumen ini memberikan hasil dalam waktu singkat, sangat berguna untuk kebutuhan cepat seperti saat organisasi melakukan perubahan atau evaluasi budaya. Yang ketiga ada involving atau melibatkan partisipasi langsung dari anggota organisasi sehingga meningkatkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap budaya organisasi. Yang keempat ada quantitative and qualitative, menghasilkan data dalam bentuk angka atau kuantitatif sekaligus memberikan wawasan mendalam melalui refleksi responden atau kualitatif. Yang kelima ada manageable atau mudah dikelola, struktur dan proses pengisian OCI mudah dikendalikan, cocok untuk organisasi besar maupun kecil tanpa memerlukan alat tambahan. Yang terakhir yang keenam ada valid, didasarkan pada kerangka teori Competing Values Framework yang telah diuji dan terbukti secara akademik maupun praktis, menjadikannya instrumen yang terpercaya. Di halaman selanjutnya ada pengertian kinerja pegawai. Kinerja adalah suatu pencapaian hasil kerja yang menjadi tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan. Menurut Mangkunegara dalam Sophia dan Eta Mamang Sangaji pada tahun 2018 mendefinisikan bahwa kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah dilihat dari kehalusan, kebersihan, dan ketelitian dalam pekerjaan, sedangkan kuantitas dilihat dari jumlah atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan karyawan. Perkenalkan, nama saya Malasiti Triana dengan NPM 0211221168. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Jadi, kinerja ini tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Faktor-faktor tersebut menurut Armstrong dalam Sophia dan Eta Mamang Sangaji 2018 adalah 1. Personal factors atau faktor individu. Selanjutnya, leadership factors atau faktor kepemimpinan, team factors atau faktor kelompok, system factors atau faktor sistem, dan kontekstual atau situational factors, faktor situasi. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penilaian budaya dan organisasi. Instrumen penilaian budaya organisasi. Jadi di sini tuh ada 6 poin. Di masing-masing poin tersebut juga ada 4 poin di dalamnya. Poin pertama itu ada perihal karakteristik dominan, poin kedua perihal kepemimpinan organisasi, poin ketiga tentang pengelolaan karyawan, poin keempat erekat organisasi, dan poin kelima penekanan strategis, dan poin keenam kriteria keberhasilan. Jadi masing-masing poin tersebut di dalamnya ada subpoin lagi, ada 4 subpoin. Dan ini kami sebarkan instrumen penilaiannya kepada para pelaksana, petugas TU, dan dosen di Fakultas Keguruan di Universitas Pakuan. Jadi di sini kami memberikan instruksi kepada yang mengisi untuk mengisi masing-masing kriteria yang terjadi sekarang dan yang mereka inginkan. Dengan total masing-masing poinnya itu di 100 poin seperti itu. Perkenalkan, saya Latri Hoirunisa dengan NPM 0211221180. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kuesioner yang telah kami bagikan kepada dosen dan pelaksana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Pada Ibu Siti Chodiva, di dalam kolom now, itu memiliki total 586 dengan nilai tertinggi itu terdapat pada
budaya edukasi dan terendah terdapat pada budaya hierarki. Lalu untuk pada kolom preferred itu mempunyai total 600 dengan nilai setiap budaya itu adalah 150, sehingga tidak ada nilai tertinggi maupun nilai terendah. Lalu pada Ibu dosen Rina Rosdiana di kolom now atau sekarang mempunyai nilai total 589 dengan nilai budaya tertinggi terdapat pada budaya hierarki dan untuk nilai terendah terdapat pada budaya edukasi. Lalu untuk kolom preferred mempunyai nilai yang sama yaitu 150 sehingga total kolom preferred adalah 600. Lalu kami juga membagikan kepada pelaksana yaitu Bapak Arya. Pada kolom now mempunyai nilai total 600 dengan nilai tertinggi terdapat pada budaya market dan untuk nilai terendah terdapat budaya clan. Lalu untuk kolom preferred itu memiliki total 600 juga dengan nilai tertinggi terdapat pada budaya market dan terendah terdapat pada budaya clan. Lalu kami juga membagikan kuesioner kepada pelaksana Bapak Dadang dengan kolom now memiliki total 600, nilai tertinggi terdapat pada budaya hierarki dan juga nilai terendah terdapat pada budaya clan. Lalu untuk kolom preferred mempunyai total nilai 560 dengan nilai tertinggi terdapat pada budaya market dan untuk nilai terendah terdapat pada budaya clan. Perkenalkan, nama saya Elif Kahfiatur Rahman dengan NPM 0211221181. Ini saya akan menjelaskan summary assessment data. Now untuk Ibu Melisa dengan total 580, untuk Ibu Dina dengan total 590, untuk Dokter Dadang dengan total 600, untuk Pak Taufik dengan total 600, untuk Pak Dimas dengan total 580, untuk Ibu Rani dengan total 589, untuk Ibu Siti dengan total 586, untuk Pak Arya dengan total 600, dengan Pak Dadang dengan total 600, untuk Ibu Terry dengan total 600, untuk Bapak Nana dengan total 560, untuk Pak Sunandar dengan total 580, dan untuk inisial B 560. Untuk forward Ibu Melisa dengan total 600, Ibu Dina dengan total 600, Dokter Dadang dengan total 595, Pak Taufik dengan total 600, Pak Dimas dengan total 600, Ibu Rina dengan total 600, Ibu Siti dengan total 600, Pak Arya dengan total 600, Pak Dadang dengan total 560, untuk Ibu Terry 587, untuk Pak Nana 600, untuk Pak Sunandar 600, dan inisial B 600. Dan ini dokumentasi dari kelompok kami pada saat melakukan wawancara langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.